Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa menit ke depan kita akan bahas tentang produk peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional. Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan dan juga tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum. Nah, dalam mewujudkan tujuan hukum ini juga tentunya melakukan pembinaan hukum. Dan bagaimana peranan peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional nanti akan kita ketahui bersama di video ini. Kalau dilihat dari pengertian pembinaan hukum nasional, itu merupakan upaya untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, juga melakukan pembaruan hukum yang ada maupun melakukan penciptaan hukum untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup pembinaan hukum nasional yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan peranan peradilan agama di pembinaan hukum nasional. Di sini mencakup pembinaan hukum itu pertama mempertahankan hukum, kemudian pembaharuan hukum dan penciptaan hukum. Dalam hal pembinaan hukum untuk mempertahankan hukum yang sudah ada itu dilakukan oleh peradilan agama melalui produk-produk yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan perkaranya. Produk-produk hukum, produk peradilan agama itu ada penetapan dan juga ada yang namanya putusan. Nah, di dalam penetapan atau melalui penetapan ini adalah penetapan terhadap perkara-perkara tertentu. Misalkan apa? Penetapan tentang dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, penetapan wali, pencabutan wali. Nah, ini merupakan wujud untuk melaksanakan hukum ataupun untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, itu dapat terwujud. Pembinaan hukum nasional melalui putusan oleh peradilan agama dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ini merupakan bentuk penegakan hukum yang ada sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam rangka pembaruan hukum, peradilan agama melakukan pembinaan hukum melalui perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Misalkan perubahan peraturan tentang peradilan agama, undang-undang peradilan agama. Perubahan yang dilakukan diantaranya perubahan tentang kewenangan memeriksa perkara, kemudian tentang hak opsi dalam penyelesaian sengketa waris. Demikian juga tentang subjek hukum yang bisa berperkara di peradilan agama. Tentang kewenangan memeriksa perkara. Pada awalnya peradilan agama hanya memeriksa perkara-perkara tentang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, infak, dan sedekah. Kemudian mengalami perubahan, ada penambahan kewenangan untuk memeriksa perkara zakat, kemudian memeriksa perkara ekonomi syariah. Dalam hal opsi yang sebelumnya hak opsi itu di dalam penyelesaian sengketa waris itu bisa dilakukan melalui peradilan umum ataupun peradilan agama. Nah,
Untuk hak opsi ini menjadi dihapus, di mana yang apabila yang bersengketa di dalam perkara warisan itu pewarisnya adalah muslim, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam hal subjek hukum di peradilan agama, kalau sebelumnya subjek hukum itu hanya person atau perseorangan saja, kemudian dengan adanya kewenangan tentang ekonomi syariah, subjek hukumnya termasuk di dalamnya adalah badan hukum. Misalkan badan hukum lembaga keuangan syariah, bisa bank syariah, koperasi syariah, ataupun subjek hukum lain atau badan hukum lain yang menggunakan prinsip syariah bersengketa di peradilan agama. Masih dalam hal penciptaan hukum, dalam rangka pembinaan hukum nasional yang dilakukan oleh peradilan agama, khususnya mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan baru di peradilan agama, ini menimbulkan kekosongan hukum tentang bagaimana cara pemeriksaan atau penyelesaian ekonomi syariah di peradilan agama. Maka menimbulkan ataupun berakibat memunculkan adanya hukum baru. Misalkan apa? Tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, inilah penciptaan hukum yang menjadi peran peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional. Perkembangan teknologi juga ikut mempengaruhi penciptaan hukum. Ya. Dalam hal ini berkaitan dengan ikut, ya, tata cara pemeriksaan melalui ikut. Nah, yang meliputi ada e-filing, pendaftaran perkara online, ya. Pengadilan selama ini pendaftaran perkara kan hanya dilakukan langsung ke pengadilan. Ini sudah bisa dilakukan secara online. E-payment, pembayaran juga bisa dilakukan melalui online. Khususnya adalah pembayaran pajak biaya perkara. Kemudian e-summons, pemanggilan para pihak, ya, bisa dilakukan secara online. Bahkan persidangan pun bisa dilakukan secara online atau e-litigation. Ini adalah pembaharuan penciptaan hukum berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada pada saat ini. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi ataupun untuk menciptakan penyelesaian perkara yang cepat. Ya, ini ada aturan hukum baru berkaitan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau small claim court. Nah, ini adalah pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai gugatan materialnya paling banyak 200 juta. Ya, dan ini juga pembuktiannya sangat syaratnya adalah gugatan perdata yang nilai materialnya paling banyak 200 juta dan pembuktiannya dilakukan secara sederhana. Ini juga sudah ada aturan baru tentang small claim court atau gugatan sederhana. Demikian tentang produk peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.